Haleluya. Haleluya. Boleh sorakan haleluya sekali lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali meski via online. Kita bersyukur masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama di tempat yang berbeda, tapi kita punya hati yang sama-sama ingin menikmati Tuhan malam hari ini, amin. Saat ini Kak beri kesempatan buat FYF, teman-teman FYF untuk silakan cari tempat, kondisikan diri Anda untuk betul-betul kita akan beribadah ya. Ini bukan sekedar lewat, tapi kita mau betul-betul, ayo teman-teman beribadah. Pilih tempat yang terbaik, posisi yang terbaik, kita menghormati Tuhan dari tempat saudara, amin. Mari yang sudah menemukan posisi terbaik untuk menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan, mulai pejamkan mata jasmanimu, mulai naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ada mungkin yang mengalami minggu yang berat, ada mungkin yang mengalami minggu yang penuh dengan kekhawatiran, ada mungkin yang mengalami minggu yang biasa-biasa saja. Tapi satu hal, kalau saudara dan saya boleh ada sampai saat ini, itu bukan karena kesehatan, kekuatan yang kita jaga, tapi itu anugerah dari Tuhan. Maka mulai ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan kesungguhanmu engkau mulai berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk keluargaku Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu yang masih Tuhan berikan dalam kehidupanku. Bahkan terima kasih untuk setiap pergumulan yang Tuhan masih izinkan dalam kehidupanku untuk membentuk imanku, melatih imanku lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku, mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku, mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Lagi dengan kerendahan hati mengatakan, mengalir penduhiku, mengalir pulihkanku. Oh mengalir, mengalir penduhiku, mengalir pulihkan. Minta Tuhan mengalir Tuhan. Mari alirkanlah sukacitamu, alirkanlah damaimu dalam setiap hati kami Tuhan. Mengalir amin, 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 amin. Oh mari betul-betul siapkan hatimu, siapkan hatimu, bilang Tuhan alirkanlah Tuhan. Mengalir, mengalir penuh ya, mengalir oh, setiap hati yang terluka, setiap hati yang kecewa, setiap hati yang penuh dengan kepahitan, mari saat ini engkau tanggalkan semuanya itu. Minta Tuhan alirkanlah rohmu dalam rohku Tuhan. Mengalir pulihkanku, mengalir penuhiku, sampai betul-betul tanah hatimu siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Mengalir pulihkanku, mengalir, mengalir penuhiku ya. Lagi katakan mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubahi, katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hari
namamu mengubah hidupku. Ini rindu kami saat ini Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Meski kami tidak bisa bersama-sama dalam satu tempat Tuhan, tapi saat ini kami serentak Tuhan. Kami sepakat mengangkat sembah kami dari setiap tempat kami Tuhan saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bawa rindu kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap Engkau bentuk, kami siap Engkau ajar malam hari ini Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, nyanyian pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, amin, haleluya. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, oh, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Angkat hatimu, angkat sembahmu, serukan. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, Engkau bertahta di atasnya Tuhan. Is great and greatly to be. I sing, I sing, I sing to you. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Sebab namamu besar dan layak kami puji Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Saat ini Bapa, ini hati kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Setiap intimidasi perkataan iblis yang menguras membuat kami merasa tidak layak untuk menyembah Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya oleh kuasa salib-Mu, kami berlayak untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami minta ampun setiap dosa kami di atas hadapan-Mu Tuhan. Kami lepas
lepaskan pengampunan bagi yang bersalah kepada setiap kami Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan saat ini kami boleh menikmati kuasa pujian dan penyembahan itu Tuhan. Dari awal hingga akhir peribadatan ini adalah genggaman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang berkarya seluas-luasnya di antara kami. Oh, kami secara fisik kami terbatas Tuhan, tapi kami tahu Roh Kudus tidak terbatas. Engkau dekat dengan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mulai untuk memuji menyembah Engkau saat ini Tuhan. Kami buka peribadatan kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita mau serukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Meski Kak nggak bisa dengar tepuk tangan kalian, teman-teman di rumah, silahkan Kak mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saat ini teman-teman pasti ada yang dilanda ketakutan, ada yang cuek-cuek saja. Tapi saudaraku, tidak ada tempat lain untuk menemukan damai kecuali dalam hadirat Tuhan. Amin. Teman-teman mau nonton film 20 episode enggak akan bisa menemukan damai. Amin. Teman-teman mau dengar lagu-lagu dunia enggak akan bisa beri damai. Saat ini waktu yang terbaik kita mau cari Tuhan, maka damai melimpah. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan bersama. Ke gunung tinggi ku mencari damai, enggak bisa aku temukan. Ke lembah jurang juga enggak bisa aku temukan. Kita mau memuji Tuhan bersama. Haleluya. Gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Oh, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus. Sekali lagi yuk. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Dapat damainya saudara? Gak ada. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita mau menyanyikan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Kita mau menikmati kuasa pujian malam hari ini. Amin. Kalau minggu yang lalu kita sudah worship night, malam ini kita mau nikmati kuasa pujian. Haleluya. Raja Yosafat ketika bangsa Israel dikepung, dia bangun pujian penyembahan buat Tuhan. Musuh diserahkan. Paulus Silas dalam penjara, mereka bangun pujian, belenggu terlepas. Mari kita bernyanyi buat Tuhan dan belenggumu akan terlepas, beban saudara akan hilang. Haleluya. Haleluya. Pujilahu selalu. Pujilahu ya selalu. Pujilahu selalu. Pujilahu di hatiku. Pujilah sekali lagi dari hatimu, katakan pujilahu selalu. Amin. Pujilahu selalu. Pujilahu di hatiku. Pujilahu selalu di hatiku. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah. Saya mau ajak teman-teman peragakan kata lenyaplah ini dari tempat kalian. Ketika kalian berkata lenyaplah, maka kebaskan tubuhmu, bebanmu, masalahmu, lenyaplah, lenyaplah. Ku kenakan jubah. Sekali lagi kita katakan, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku ku kenakan jubah pujian. Lagi ya, ku kenakan jubah pujian. Kalau yang masalahnya masih ada, engkau belum kenakan jubah pujianmu, ambil jubah pujian, mulai puji Tuhan. Lenyaplah, ku kenakan. Sekali lagi ya,
kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian dan segala. Katakan sama-sama, lengkaplah ku kenakan jubah pujian. Puji Tuhan pada setiap hari. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Kalau puji Tuhan, apa katanya? Segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi? Katakan sama-sama, hidupku jadi segala susah. Kalau puji lagi ya, puji Tuhan, amin. Pada setiap hari, puji Tuhan. Yang patah hati, susahnya jadi hilang. Haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji. Haleluya. Saudara tahu, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir gak langsung enak-enak saja, saudara. Ada suka dukanya, men. Mereka gak bisa minum air di Mara karena pahit. Tapi Tuhan lakukan sesuatu buat mereka. Dalam suka, dalam duka. Meski keadaan tidak baik, ketika kita punya Tuhan, maka pasti itu yang terbaik buat kita, amin. Tuhan selalu baik dalam setiap keadaan hidup kita. Kalau kita mau jalan serta Yesus, yang mau jalan serta Yesus, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau tak bisa lihat, tapi Tuhan melihat hatimu, amin. Oh, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesuslah. Lagi dari awal, katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sama-sama nyanyi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bersama Yesus lakukan perjalanan. Bersama Yesus apa? Tidak ada yang amin. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja. Yang dari awal kita mau katakan bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama oh ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Angkat tanganmu sama-sama kita katakan. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, sembuh, Dia menguduskan, kudus, Dia benar, Raja segala raja. Oh Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Satu waktu nanti ada sekumpulan besar umat di sorga yang akan berkata, haleluya, segala kemuliaan berasal daripada Tuhan. Amin. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Mari saat ini nyanyikan dengan penuh hatimu, dengan penuh imanmu, dengan penuh kemenangan. Apapun situasi yang kau alami, glory, haleluya, Tuhan kita telah menang. Angkat imanmu, kita serukan itu bersama-sama, haleluya. Glory, glory, haleluya.
beri dalam setiap pujian kami saat ini Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujihu. Haleluya, pujihu. Haleluya, haleluya, pujihu. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau percaya kita semua menikmati berkat dari pujian, amin. Ketika kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan dengan hati yang bersungguh, maka Tuhan hadir bertahta dalam setiap pujian penyembahan kita saat ini. Haleluya. Mari saat ini teman-teman kita akan memberikan korban persembahan kita bagi Tuhan. Sebelum itu kita tutup mata jasmani kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat waktu yang kau berikan buat kami Tuhan. Bahkan kami saat ini Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan untuk berkorban Tuhan bagi Engkau, memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pilih setiap hati yang memberi, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami yang senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saat ini silakan memberikan persembahan. Satu pujian akan membawa kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita sudah banyak berbicara kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Tuhan berbicara buat saya dan saudara. Persiapkan hatimu. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Lagi dari awal ya. Oh, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari mulai renungkan sambil nyanyikan pujian ini, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ku sendiri, ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita seperti Tuhan memperhatikan kita. Dia Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita sampai saat ini. Oh, saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Tuhan, Kau selalu sertaku. Lihat ke atas dan pandang Yesus. Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh tangan kuat yang aku tidak akan takut karena aku tahu siapa yang memegang hidupku Tuhan. Dengan kekuatanku sendiri aku tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini Tuhan. Aku perlu Engkau Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Oh tangan kuat Tuhan, tangan kuat yang memegangku,
jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Butuh kerendahan hati untuk mengaku Tuhan tolong. Jangan tunda. Bawa hidupmu sekarang, minta Tuhan tolong. Sebab dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, kalau bukan dengan firman Tuhan? Siapkan hatimu, rendahkan hatimu, relakan hatimu. Dengar perkataan Tuhan sebentar lagi. Sampai akhir hidupku, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Sampai, Katakan, Yesus, aku perlu kasih dan kuasa-Mu. ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, biar kiranya tangan-Mu yang kuat, tangan kanan-Mu yang memegang tangan kami Tuhan, karena tangan kanan Tuhan yang senantiasa membawa kami Tuhan dalam kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, ini kerinduan kami umat-umat-Mu Tuhan. Jangan pernah membiarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan, karena kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya ya Bapa, di saat kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, ini saatnya ya Tuhan, Engkau berbicara bagi kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu diajar oleh Tuhan untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, mari Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk bisa berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan masing-masing umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya FYF? Luar biasa, amin. Haleluya. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap semangat dalam mengiringi dan melayani Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Senang sekali bisa kembali kita beribadah pada malam hari ini. Bersama-sama kita bersatu hati menghadap hadirat Tuhan, dan juga kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ini merupakan suatu anugerah bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih tetap sehat, kita tetap kuat, kita mungkin masih bisa beribadah, kita masih mengikuti program di YouTube ini. Ini karena anugerah Tuhan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang satu hal. Ini mungkin topiknya ini sudah sangat biasa. Tidak begitu keren begitu kalau misalnya mau dibahas. Tetapi kalau mau dilihat, topik ini sangat penting bagi kita umat percaya. Sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Saya akan membahas tentang konsistensi. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, orang-orang di luar sana kalau melihat pelayan Tuhan yang rajin, datang on time, melayani, minggu depannya juga begitu, datang on time, melayani, melakukan pekerjaan di dalam rumah Tuhan atau melayani Tuhan, memberikan persembahan, membaca Alkitab. Mungkin itu menjadi suatu hal yang biasa bagi kita. Tetapi pada saat kita melihat mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan, terus tiba-tiba dia bertobat, dia percaya, dan dia mulai baca Alkitab, kita anggap suatu yang luar biasa. Tetapi
pada saat kita melihat orang yang konsisten di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, kita mulai lihat itu seperti sesuatu yang biasa. Tetapi pada malam hari ini, saudara-saudara, mari kita belajar tentang konsistensi. Kita mau belajar bagaimana kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Meskipun keadaan di sekitar kita tidak mendukung. Mungkin kita kurang mendapatkan penghargaan. Atau mungkin pelayanan kita itu di belakang mimbar. Tidak sering dilihat orang. Tetapi kita lakukan itu secara konsisten. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya yang penting, saudara-saudara. Kita harus melihat ini sebagai suatu hal yang luar biasa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Konsistensi berasal dari kata konsisten. Nah, kalau kita lihat, saudara, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsisten artinya tetap, tidak berubah-ubah, atau taat asas, selaras, sesuai. Jadi yang sesuai ini adalah ucapan dan perbuatan. Jadi bukan cuma dengan ucapan kita, tetapi dengan perbuatan kita selaras. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sesuai, selaras. Pengertian di dalam Kamus Besar juga katakan taat asas. Nah, asas ini artinya sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas, sekali lagi, artinya sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, kita sebagai anak Tuhan, tentunya sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat ini adalah firman Tuhan. Dengan kata lain, taat asas artinya kita taat akan firman Tuhan. Kita konsisten dalam menaati firman Tuhan. Ini adalah konsisten kita sebagai umat percaya, sebagai anak Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 pun dikatakan firman Tuhan di sana bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini membuktikan Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Dia tetap sama kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Dia konsisten dengan kasih-Nya kepada kita. Dia konsisten dengan janjinya, menepati janji-janjinya. Dia konsisten dengan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah. Dulu ada, sampai hari ini pun dengan kuasa-Nya, Dia sanggup menolong kita. Dengan kuasa-Nya Dia mengadakan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, konsisten yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah konsisten yang tentunya hal-hal yang baik, saudara. Bahasa Inggrisnya things of God. Hal-hal mengenai Tuhan, hal-hal mengenai kerajaan sorga. Kita harus konsisten tentang hal-hal ini. Bukan konsisten karena kita melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Mungkin adik-adik katakan, Kak, kita sih konsisten, tetapi kita konsisten dalam ketidakbaikan saya. Atau saya konsisten, kita konsisten Kak, tetapi dalam ketidaksabaran. Kita konsisten mungkin dalam ketidakbaikan, dalam ketidakmurahan. Bukan seperti itu ya maksudnya. Jadi konsisten ini adalah tentang hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus konsisten. Atau bahkan mungkin, Kak, kita konsisten dalam ketidakkonsistenan kita. Bukan seperti itu, saudara. Jangan sampai kita konsisten, tetapi konsisten dalam ketidakkonsistenan kita. Ini salah, saudara. Jadi kita harus konsisten sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kerinduan Tuhan untuk kita semua umat percaya yang menerima dan percaya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kerinduan Tuhan untuk kita menjadi sama seperti Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus itu sempurna, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kita,
dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan janji-janjinya, dengan teladan hidup Tuhan Yesus yang Dia sudah berikan. Bahkan Dia mati di kayu salib karena ketaatannya. Dia menyelesaikan kehendak Bapa selama Dia ada di dunia. Dia menyelesaikan misinya selama Dia hidup di dunia ini. Sehingga karena karya Tuhan Yesus kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa kepada Allah Bapa kita. Sehingga oleh pengorbanan Tuhan Yesus, karena kekonsistensian Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita bisa menerima anugerah keselamatan. Kita bisa ditebus dari hidup lama kita yang sia-sia. Itu karena Tuhan Yesus kita yang konsisten. Dan Tuhan mau kita, terutama anak-anak muda, FYM Ministry lebih khususnya lagi, kita konsisten dalam kehidupan kita. Amin. Konsisten dalam hal-hal yang baik. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, kenapa konsisten ini penting? Mungkin kita berpikir, saya kan sudah melayani Tuhan. Saya sudah terima Tuhan Yesus sejak kecil, saudara. Saya sudah bahkan melayani di sana sini. Bukan cuma di gereja ini, ada kesempatan melayani, saya dipakai. Dan itu bukan suatu tolak ukur, saudara. Karena konsisten itu menyangkut kehidupan kita seumur hidup. Sepanjang Tuhan mengizinkan kita hidup dan berkarya di dunia ini, kita perlu untuk konsisten. Di luar sana, seperti yang saya katakan, kalau kita belajar, saudara, bahkan di dalam perjanjian lama kita bisa lihat, di Alkitab kita bisa lihat, hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya dipakai oleh Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak konsisten. Kita bisa lihat Saul, bagaimana dia diurapi oleh Samuel, dan dia tuh memang benar-benar berkenan. Tetapi saudara, sepanjang hidupnya, dalam perjalanan hidupnya mengiringi Tuhan, dia melakukan kesalahan, dia melakukan hal-hal yang tidak konsisten dengan kehendak Tuhan. Apa yang Saul lakukan? Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan mengabaikan perintah Tuhan untuk tunggu Samuel, untuk tunggu Nabi Tuhan. Karena dia mulai melihat, tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya sudah mulai meninggalkan atau sudah mulai khawatir. Dan akhirnya dia mempersembahkan korban sebelum Samuel datang. Bahkan juga pada saat Tuhan menyuruh Saul untuk menumpas bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini yang meneror bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan suruh tumpas ini bangsa Amalek. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan binatang, harta bendanya ditumpas semua. Tetapi apa yang Saul lakukan, saudara? Dia tidak konsisten dalam taat kepada Tuhan. Dia tidak konsisten dalam menuruti kehendak Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia simpan, saudara. Raja Agag, dia ambil lembu tambun, kambing domba yang tambun, bahkan harta benda, supaya dia bisa menambah kekayaannya. Tetapi itu kekejian di mata Tuhan. Itu yang membuat dia tidak konsisten dan akhirnya dia kehilangan, saudara. Kita bisa lihat juga hamba Tuhan, Imam Eli. Bahkan anak-anaknya juga yang imam, Hofni dan Pinehas. Mereka adalah imam di Silo. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak konsisten. Mereka melanggar kekudusan bait Allah. Mereka mencuri korban-korban yang harusnya itu dikorbankan bagi Allah. Mereka tidak konsisten dalam menaati perintah Tuhan. Mereka menyalahgunakan otoritas yang Tuhan berikan. Sehingga akhirnya mereka kehilangan, saudara. Bahkan mereka mati dengan cara yang mengerikan. Salomo, kita belajar tentang Salomo. Bagaimana dia tidak konsisten karena dia mulai terpengaruh dengan istri-istrinya yang banyak. Istri-istrinya yang banyak ini tidak mengenal Tuhan. Yang membuat hati Salomo ini condong kepada dewa-dewa istri-istrinya. Dia tidak konsisten. Oleh sebab itu penting bagi kita, penting bagi anak-anak Tuhan, penting bagi pemuda-pemudi untuk kita konsisten. Umur Anda mungkin masih belasan, 20-an, 30-an.
Masih panjang perjalanan. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, coba ingat akan sharing firman Tuhan ini, konsisten. Dalam perjalanan hidupmu mengiringi Tuhan, ingat. Pada saat engkau mulai tergoda untuk tidak konsisten, ingat saudara, kita harus konsisten. Bahkan Tuhan, di dalam firman Tuhan, itu tadi contoh-contoh hamba-hamba Tuhan. Di dalam kehidupan nyata pun begitu banyak. Mungkin saudara pernah mendengar tentang Charles Templeton. Dia ini adalah seorang penginjil yang luar biasa. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus pada umur 20-an. Dan dia melayani Tuhan sepanjang 20-an tahun. Tetapi pada saat dia sampai pada suatu titik, dia ini melayani sama-sama dengan Billy Graham, saudara-saudara. Hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka sama-sama mendirikan Youth for Christ International. Youth for Christ International. Tetapi dalam perjalanannya, dalam pengiringannya bersama-sama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia memutuskan bahwa dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Nah, ini penting. Ini penting untuk menjadi awasan bagi kita. Karena dalam kehidupan kita, kita ini seperti dalam gelanggang pertandingan. Kita harus terus berlari, kita harus terus maju. Jangan kita terpengaruh, saudara. Sebagaimana contoh hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam kehidupan sekarang. Pada saat mereka melayani, mereka mengiringi, ada tiba saatnya mereka kecewa kepada Tuhan. Dan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan iman percayanya. Oleh sebab itu anak-anak muda, mari. Ini menjadi awasan bagi kita. Bahkan mungkin tahun lalu, pemuda-pemudi senang sekali dengan lagu-lagu pujian penyembahan yang bagus. Hillsong, saudara. Salah satu juga saya suka mendengar suaranya, melihat dia memimpin pujian. Marty Sampson, saudara. Tahun 2019. Kaget, dunia gempar, terutama orang Kristen. Dia percaya bahwa dia sudah tidak percaya kepada Tuhan lagi. Alasan mereka tidak percaya, kalau saya lihat kebanyakan, mereka melihat Tuhan itu tidak adil. Mereka melihat kenapa kejahatan masih terjadi di mana-mana. Nah, ini yang membuat mereka kecewa. Ini yang membuat mereka, iman mereka itu goyah. Atau mungkin juga ada alasan-alasan tersembunyi. Mungkin ada hal-hal yang tidak selesai dengan Tuhan. Mungkin juga ada sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka tidak dapatkan, dan akhirnya mereka kecewa dan mereka berbalik, meninggalkan Tuhan. Saudara, tadi yang saya katakan tentang Charles Templeton, bahkan dia menerbitkan buku dengan judul Farewell to God. Ya, saya sarankan mungkin adik-adik jangan baca lah ini. Jangan sampai engkau yang masih tangkaraba jadi ragu-ragu. Baca Alkitab supaya kita mengetahui kebenaran, saudara. Bahkan saudara, di dalam kesaksian saya yang lalu, waktu saya ke Australia, saudara, saya dapat training ke sana selama 3 minggu. Saya melihat di program TV, saudara, seorang pendeta Hindu. Di TV itu dia berkata bahwa dulunya dia seorang pendeta Kristen. Tetapi dia mulai meragukan akan kebenaran di dalam kekristenan. Dan akhirnya dia meninggalkan. Akhirnya dia menjadi seorang pendeta Hindu. Itu di diwawancara saya lihat, saudara. Saya bilang, aduh kasihan sekali, saudara. Kasihan sekali. Seperti yang saya sudah sampaikan lalu, saudara. Mungkin sempat jadi kontroversi. Bisakah janji Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Hal-hal seperti ini. Kita lihat hamba-hamba Tuhan ini, mereka menerima janji Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya, karena kehendak bebas, free will, freedom to choose, itu yang membuat mereka berbalik, saudara.
Tuhan tidak menciptakan kita seperti seorang robot. Seperti, bukan seorang ya, seperti sebuah robot. Pada saat kita mau menyimpang ke kanan ke kiri, langsung pakai remote, langsung lurus. Tidak bisa, saudara. Itulah yang membedakan, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kejahatan, supaya ketidakadilan, supaya hal-hal yang mungkin menurut kita itu tidak seharusnya terjadi dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, bagaimana caranya? Gampang, saudara. Minta kepada Tuhan, cabut itu free will. Cabut itu kehendak bebas. Semua akan berjalan seperti robot, tetapi bukan itu keinginan Tuhan. Dia tidak mau kita seperti robot. Tuhan mau kita menyembah Dia, kita melayani Dia, karena memang pilihan hati kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Karena benar-benar kita merindukan hadirat Tuhan. Karena benar-benar kita menghargai pengorbanan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bahkan mati di kayu salib Dia mau. Itu yang Tuhan mau. Dan itu Dia berikan. Oleh sebab itu Dia berikan free will. Kehendak bebas. Amin, saudara-saudara. Saudara mau mempergunakan free will Anda untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara mau menggunakan free will Anda untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk tetap konsisten maju meskipun keadaan tidak mendukung. Meskipun teman-teman, orang tua atau siapapun tidak mendukung. Kita mau tetap maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Mari katakan kiri kananmu, tetap konsisten dalam Tuhan. Katakan dengan kuat, saudara. Tetap konsisten dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam Matius 11 ayat 6, firman Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus kepada kedua orang yang diutus oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu dia yang membuka jalan. Dengarlah suara yang padang gurun yang berseru-seru itu. Tuhan Yesus akan datang. Dan ada pada suatu titik ketika di dalam penjara, saudara. Dia suruh kedua muridnya, coba tanya kepada Tuhan Yesus, apakah Dia benar-benar yang kita nanti-nantikan itu? Dan apa yang Yesus katakan? Bahkan waktu saat itu kan yang membaptis Tuhan Yesus, saudara. Tetapi mungkin karena dia melihat kok dia akhirnya di penjara, kok akhirnya hidupnya menderita seperti itu. Akhirnya dia mulai, apakah Yesus ini yang benar-benar kita nantikan? Yang sudah saya elu-elukan, yang sudah saya, bahkan waktu mau dia membaptis Tuhan Yesus, dia membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi ada suatu titik, dia katakan, ada suatu poin dalam hidupnya, benarkah Dia yang kita nanti-nantikan? Dan apa kata Tuhan Yesus? Di dalam Matius 11 ayat 6 firman Tuhan katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus katakan kepada kedua orang yang diutus ini bahwa katakan bahwa buta melihat, lewat pelayanan Tuhan Yesus, yang kusta menjadi tahir, yang lumpuh berjalan. Ya, kabar baik diberitakan kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus katakan di ayat 6, Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji nama Tuhan, saudara. Itu juga ada di dalam Lukas 7 ayat 23, saudara bisa baca. Bahkan saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 66, ini juga merupakan ayat yang cukup terkenal ya saudara. Bahkan orang bilang Yohanes murid yang dikasih Tuhan Yesus. Pasal 6 ayat 66. 6. Di situ dikatakan bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, di sini adalah Tuhan Yesus, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia.
mereka kecewa. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak konsisten. Ini harus menjadi awasan dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi warning bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dan kita sedang melayani Tuhan dan dalam perjalanan menuju kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak konsisten. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Firman Tuhan sudah katakan, jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, di rumah sakit tempat saya bekerja, sudah pernah ada teman yang bilang kepada saya, jangan lurus-lurus kuat jadi orang. Jangan lurus-lurus, jangan terlalu lurus-lurus. Saya bilang kepada dia, saudara, kalau kita mau dari suatu tempat ke tempat yang lain, nah kita belok sana, belok kemari, belok sana, dibandingkan dengan orang yang lurus, menurut kamu siapa yang lebih cepat sampai tujuan? Ya dia bilang, ya yang lurus lah. Benar. Kalau Tuhan sudah janji dalam kehidupan kita, kita lihat bangsa Israel. Karena ketidaktaatan, karena mereka tidak konsisten, mereka akhirnya terputar di situ dan mereka tidak memasuki tanah perjanjian. Makanya hidup kita itu harus konsisten, dengan kata lain, lurus, konsisten. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan, sehingga pada waktunya Tuhan kita tiba pada waktunya. Bukan terjadi penundaan, terjadi delay karena kita yang tidak konsisten. Kita yang tidak mau taat, sehingga ada delay dalam kita menerima berkat Tuhan. Masih untung saudara delay, saudara. Tapi kita menerima, jangan sampai seperti bangsa Israel. Mereka tetap konsisten dalam keinkonsistensian mereka. Akhirnya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Kasihan juga ya, Yosua dan Kaleb, karena ketidaktaatan yang lain, mereka pun berputar-putar, saudara. Tetapi mereka masuk, mereka terima, karena mereka konsisten. Haleluya. Dalam Alkitab ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang konsisten, saudara. Meskipun kehidupan mereka tidak sempurna, tetapi mereka mau belajar konsisten. Kita lihat cara hidup Raja Daud. The man after God's own heart. Orang yang sangat berkenan. Dia mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi dia terus belajar konsisten. Dia terus berbalik kepada Tuhan. Dia belajar, dia minta kekuatan kepada Tuhan. Dia berserah. Dia tahu dengan kekuatan dirinya sendiri dia tidak mampu. Dan sehingga dia sangat dikenan Tuhan. Dan kita melihat Raja Daud ini begitu diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa lihat juga Abraham. Kita bisa lihat juga Musa. Kita bisa lihat juga Yakub. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 11. Saksi-saksi iman bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka konsisten dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Di dalam Amsal 24 ayat 16, saudara. Saya katakan tadi banyak hamba-hamba Tuhan yang tetap maju, tetap belajar untuk konsisten. Meskipun kehidupan mereka itu tidak sempurna. Di dalam Amsal 24 ayat 16 firman Tuhan katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh. Ada namunnya, saudara. Namun ia bangun kembali. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, bangun kembali. Bangun kembali. Haleluya. Mungkin ada di antara teman-teman, engkau melihat kehidupanmu sekarang mungkin sepertinya what a mess gitu. Berantakan. Tetapi kita ini sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar. Ini orang benar. Jatuh namun ia bangun kembali. Orang benar. Jadi orang benar itu pun tidak sempurna, tetapi dia mau bangun kembali. Kita belajar dari hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu. Betapa kehidupan mereka mungkin dibentuk oleh Tuhan. Dan mungkin mereka mengalami suatu penderitaan, tetapi mereka mau terus melihat, memandang kepada Yesus. Mereka terus berharap,
Mereka terus berharap akan pemulihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap bangun. Mereka bertobat, mereka melayani Tuhan terus dan terus dan terus, konsisten. Dan akhirnya kita lihat kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara orang benar, karena sudah dibenarkan oleh Tuhan. Mari bangun, mari konsisten. Belajar untuk terus konsisten. Sekali lagi memang dengan kekuatan kita tidak mampu. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk memiliki mungkin mentor, memiliki hamba Tuhan, mungkin memiliki teman-teman yang akan mendukungmu di dalam jalan kebenaran. Engkau terus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan, dan itu menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan saudara-saudara, di dalam Amsal 24 ayat 17 dan 18, ini saya akan menambah sedikit. Amsal 24 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan katakan di sana, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jadi saudara, kalau kita lihat musuh kita mungkin sedang jatuh, mungkin sedang berbuat suatu kesalahan, kita jangan beria-ria, saudara. Kita doakan dia. Kita doakan dia supaya dia bisa berbalik kepada Tuhan. Kita doakan dia supaya dia bisa mengenal kebenaran. Kita doakan dia supaya hidupnya dipulihkan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sering kita melihat, saudara, firman Tuhan tadi katakan 7 kali orang benar jatuh. Ini menjadi awasan bagi kita. Jangan sampai kita menertawakan mungkin hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin jatuh tapi akhirnya dia berbalik kepada Tuhan. Itu merupakan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tuhan izinkan proses itu terjadi, dan tapi Tuhan mau melihat responnya seperti apa. Apakah dia akan bertobat, apakah dia akan berbalik. Dan kita percaya bahwa apabila kita bertobat, apabila kita berbalik, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita lebih lagi. Amin. Haleluya. Jadi jangan kita menganggap remeh ya proses yang Tuhan izinkan kepada orang lain, atau mungkin kepada teman-teman kita yang melayani, atau kepada kita berikan support. Jangan justru kita mengutuk mereka, atau jangan justru kita mengucilkan mereka sehingga mereka sudah merasa bahwa sudah tidak ada kasih lagi. Mereka akhirnya menjadi malu bergaul dengan teman-teman yang mungkin melayani Tuhan karena mereka jatuh. Jangan, saudara. Mari kita rangkul mereka. Kita jangan menjadi hakim. Mari kita rangkul, kita doakan mereka, kita katakan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan akan memulihkan keadaan hidupnya. Ini merupakan proses yang Tuhan izinkan untuk dia bisa berbalik, untuk dia bisa lebih konsisten lagi di dalam melayani dan mengiringi Tuhan. Haleluya. Bahkan saudara-saudara, di Matius 20 ayat 16, Markus 10 ayat 31, Lukas 13 ayat 30, ini kita juga harus tahu, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan juga sebaliknya, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita punya kehidupan dalam melayani Tuhan ini sepanjang umur hidup kita. Jadi jangan engkau berbangga pada saat engkau muda, engkau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan ternyata dalam tengah perjalanan seperti yang saya sampaikan tadi, Charles Templeton, dia menerima Tuhan umur 21 tahun dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi pada umur 41 atau 42 tahun, dia meninggalkan Tuhan. Dia katakan dia tidak percaya lagi kepada Tuhan.
Marty Sampson, saudara, dia berumur sekitar 40, 30-an lebih, saudara. Pada suatu titik dia menyangkal Tuhan, dia sudah tidak percaya lagi, tetapi dia masih hidup, saudara. Kita terus doakan dia agar dia bisa berbalik kepada Tuhan. Charles Templeton tadi, sampai mati dia tetap menjadi seorang agnostik. Dia tetap seorang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Sayang sekali, malang sekali. Padahal setengah perjalanan hidupnya dia sudah melayani Tuhan. Haleluya. Jadi ingat saudara, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu, saudara. Oleh sebab itu, terus berlari. Dimanapun engkau mencapai, dimanapun engkau memulai titik dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, engkau terus berlari. Jangan engkau tidak konsisten. Terus maju, terus berlari bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan menerima mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya ingin kita belajar, saudara, dari seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Mungkin tidak begitu sering dibahas, tetapi saya melihat ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Saudara pasti tahu mengenai Kaleb. Amin. Nah, saudara, Kaleb ini merupakan seorang yang konsisten. Merupakan hamba Tuhan yang konsisten dalam kehidupannya. Mari kita baca di dalam Yosua 14. Yosua 14 ayat 6 sampai 15, saudara. Banyak ya. Sudah berapa lama? Ya, tetap sabar ya. Semoga kita menemukan sesuatu yang berharga pada kesempatan kali ini. Nah, ini tentang Kaleb, saudara. Kita tahu bersama Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang yang menerima janji Tuhan. Mereka adalah pelayan Tuhan, pengikut Tuhan yang masuk ke tanah perjanjian. Yosua 14 ayat 6 sampai 15 di sana saya bacakan judulnya, perikopnya Kaleb mendapat Hebron. Ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Jadi Kaleb ini adalah Bani Yehuda. Dia merupakan salah satu mata-mata dari perwakilan dari Bani Yehuda. Kaleb bin Yefune ini yang diutus untuk memata-matai tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu dia berkata kepada Yosua, Yosua yang merupakan pemimpin waktu itu bangsa Israel menggantikan Musa. Kaleb katakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ini Kades Barnea adalah tempat di mana mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kaleb berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kita tahu kabar yang disampaikan Kaleb ini berbeda dari 10 orang pengintai yang lain. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Konsisten. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Konsisten, saudara. Selanjutnya, ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Perkataan Kaleb, saudara, seperti yang dijanjikannya. Dia menerima janji Tuhan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan
sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 45 tahun dia menunggu janji Tuhan, saudara. Tetapi dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Konsisten. Dan hebatnya, saudara, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Pada waktu ini dia punya kekuatan umur 85 tahun. Masih sama kuat dengan pada saat dia umur 40 tahun waktu disuruh Musa. Luar biasa. Kekuatan yang dari Tuhan karena dia konsisten meskipun sudah 85 tahun seperti umur 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Untuk keluar masuk tanah musuh, untuk keluar masuk negeri musuh. Tetap dia kuat untuk berperang. Umur 85 tahun, saudara. Coba tanya mungkin orang tua atau kakek nenek di rumah, seumur berapa? Bisakah seperti Kaleb, saudara? 85 tahun masih strong and courageous. Haleluya. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Give me the mountains. Umur 85 tahun minta gunung, saudara. Luar biasa ini opa. Luar biasa opa Kaleb, saudara. 85 tahun. Give me the mountains. Berikan aku pegunungan itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Jadi umur 85 tahun dia mau memasuki tanah yang dijanjikan untuk menjadi warisnya. Dia mau masuk naik gunung. Dan di dalam gunung itu ada orang enak. Saudara tahu orang enak ini apa? Giant, saudara. Raksasa. Ada orang enak dengan kota-kota yang besar. Nah, raksasa kan pasti rumahnya lebih besar dari rumah manusia rata-rata. Dengan kota yang besar dan berkubu-kubu. Itu harus naik gunung untuk mengalahkan, tetapi dia minta sebagaimana Tuhan sudah menyertai, sebagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Pada saat umur 85 tahun dia percaya Tuhan yang sama juga akan mengalahkan, Tuhan yang sama juga yang akan memberikannya kekuatan. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dia terima janji Tuhan yang disampaikan lewat Musa. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati, konsisten. Ayat 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar. Katakan sama-sama, besar. Di antara orang enak. Coba saudara bayangkan. Saya kasih waktu, coba berpikir saudara. Coba bayangkan. Seorang opa, umur 85 tahun. Mau mengalahkan musuh, dia harus naik gunung. Di gunung itu ada kota-kota yang berkubu-kubu. Tinggi-tinggi, karena penduduknya raksasa. Orang enak, bahkan bokapnya, saudara. Mbahnya, induknya, Arba. Orang yang paling besar di antara orang enak. Luar biasa enggak? Luar biasa bukan Kaleb ini, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang konsisten dalam hidupnya. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia taat pada saat Musa mengutusnya. Bahkan pada saat dengan Joshua dia tetap taat. Dia konsisten.
Dia konsisten dengan sepenuh hati. Sehingga kita lihat betapa Kaleb ini luar biasa. Sekali lagi saya katakan, seorang opa umur 85 tahun. Dia minta gunung. Di sana ada Arba. Orang-orang enak, anaknya orang-orang enak. Itu raksasa, saudara, giant. Luar biasa, dan dia kalahkan. Kalau saudara baca di dalam Yosua 15, bagaimana dia mengalahkan. Yosua 15 ayat 13. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yang di Kiryat Arba, seperti yang ditetapkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak. Jadi ada tiga orang raksasa yang merupakan pahlawan juga di situ. Dia kalahkan Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dan selanjutnya, saudara. Jadi kadang-kala juga kita belajar di sini, pada saat kita mau terima janji Tuhan, itu tantangan semakin besar, pencobaan semakin besar, tetapi jangan kita patah semangat, jangan kita jadi kecewa, karena kita melihat, oh ternyata tantangan pada saat mau memasuki justru kota-kota yang lebih berkubu, justru orang-orang yang lebih besar lagi ada di sana. Jangan, saudara, sebagaimana kita melihat contoh yang Kaleb teladani dalam kehidupan kita. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai dia, Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Karena dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara mau konsisten, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bisa lihat kalau saudara mau baca, luar biasa saudara. Bagaimana Joshua dan Kaleb, mereka memberikan kabar, tadi saya bacakan bahwa dia memberikan kabar yang sejujur-jujurnya gitu kepada orang Israel. Bilang ini bangsa, ini tanah yang ditinggali, dihuni oleh raksasa-raksasa kita seperti belalang. Tetapi apa yang dia katakan, ya mungkin benar, tetapi hanya janganlah kita memberontak kepada Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ayat 9. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itu harusnya menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah janji, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu mari kita melihat, mari kita terus maju. Pada saat kita melihat gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung yang mungkin menjadi halangan, jangan kita takut. Kita melihat Kaleb, dia melihat gunung, tetapi dia mau ratakan, dia mau telan habis katanya. Dia tetap maju. Puji nama Tuhan. Saudara mungkin masih umur 20-an di sini, jadi seharusnya masih kuat, saudara. Masih kuat. Terus maju, terus konsisten dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang konsisten. Saya katakan di awal tadi, Dia konsisten dengan janjinya. Tuhan kita konsisten dalam kuasanya. Bahkan kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, ini kita lihat bagaimana Tuhan kita itu konsisten. Bisa dibuka Roma 8 ayat 35 sampai 39, saya hanya akan baca sekilas saja. Firman Tuhan katakan di sana bahwa apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah penindasan? Apakah kesesakan? Apakah penganiayaan? Kelaparan? Pedang, maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Orang mungkin sudah takut, wah kita sudah akan memasuki new normal, saudara. Ada yang bilang, wah new normal ini adalah new world order. Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi saya tidak memiliki, saudara, belum memahami. Kita akan melihat, kita akan coba lihat tanda-tanda zaman yang akan terjadi. Jadi pemerintah-pemerintah yang akan datang
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini adalah kekonsistensian Tuhan kita. Meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Di dalam Yohanes 14 ayat 21 firman Tuhan katakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi Tuhan mengasihi kita secara konsisten, Tuhan mau kita juga mengasihi Dia. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan konsisten? Firman Tuhan katakan di sini, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat awal tadi, firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, tandanya apa? Memegang perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita harus konsisten dengan itu. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa kita tidak dapat dipisahkan oleh kasih Kristus, itu menjadi bagian kita. Karena kita pun taat, karena kita pun mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus taat. Nah, mungkin saudara sering dengar taat itu apa? Tunduk akan aturan Tuhan. Mau dibolak-balik, mulai dibaca dari depan, dibaca dari belakang tetap sama. Taat. T-A-A-T. Dari depan, taat. Dari belakang, taat. Tunduk akan aturan Tuhan. Tunduk akan ajaran Tuhan. Tunduk akan aturan Tuhan. Tunduk akan amanat Tuhan. Saudara mau konsisten, amin. Saudara mau terus taat akan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupanmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya undang pelayan altar. Kita sudah belajar bersama pada malam hari ini betapa konsisten itu merupakan suatu kualitas yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biar kiranya dengan pertolongan Tuhan, hidup kita tetap konsisten. Mari tetap setia, adik-adik yang melayani Tuhan, yang rajin dalam beribadah, dalam membaca Alkitab. Meskipun engkau kehidupanmu tidak dilihat oleh orang lain, tetapi percaya Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan itu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Jadi ini dia terus meskipun berat, meskipun banyak tantangan, dengan tangisan, dengan mencucurkan air mata, tetapi dia terus menabur benih-benih kebaikan. Benih-benih ini seperti apa kita sudah belajar, buah roh. Benih-benih kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kita tabur terus. Tidak peduli apa yang terjadi, meskipun kita mungkin dalam keadaan seperti ini, kita terhimpit dengan situasi, dengan pandemi, bahkan keluarga kita, orang tua kita mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Kita dengar mungkin di sharing hari Rabu kemarin, di dalam doa-doa FYF, kita melihat ada teman-teman yang mungkin terdampak oleh wabah ini. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan sumber penghasilan, bahkan orang tua mereka, tetapi mereka tetap mau menabur benih sambil mencucurkan air mata. Tuhan janji akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Haleluya. Dan kita akan pulang sambil membawa berkas-berkas. Biar ini terjadi dalam kehidupan kita yang mau konsisten dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh tetapi ia bangun kembali. Mungkin di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak muda yang ada ya Tuhan, ada yang sementara dalam kejatuhan ya Tuhan. Tetapi firman Tuhan ingatkan pada malam hari ini, bangun, bangkit. Bangkit dan tinggalkan setiap dosa, mungkin setiap kesalahan yang sudah engkau lakukan. Tetapi Tuhan melihat hatimu yang mau berbalik. Engkau melihat hatimu yang mau belajar untuk konsisten di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati itu. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan dengan kekuatan kami tidak akan mampu. Tetapi kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan penolong. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap maju Tuhan. Kami terus menabur benih-benih kebaikan. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam kehidupan, dengan keluarga, dengan kakak adik, dengan sesama pelayan. Kami terus mau menabur benih. Benih-benih kebaikan, benih-benih kemurahan, benih-benih sukacita, penguasaan diri dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada saat Engkau datang kedua kali, Engkau tetap mendapati ada iman dalam kehidupan kami, ada ketaatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau sempurnakan apa yang sudah dibahas, apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Karena kami percaya Engkau yang akan menuntun kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar taat, kami mau belajar setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus berkarya di tengah-tengah kehidupan Tuhan, pemuda-pemudi FYF yang ada ya Tuhan. Kau lihat hati mereka yang rindu mengasihi Tuhan, yang rindu melayani, yang rindu Tuhan melakukan things of God, melakukan hal-hal surgawi dalam kehidupan mereka. Biar kiranya mereka berbuah ya Tuhan, biar kiranya mereka berbuah lebat menjadi saksi dan menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pada kesempatan malam hari ini juga kami rindu menaikkan doa-doa kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Mari terus Engkau bekerja, Engkau nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, terlebih khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Biar umat-Mu, biar mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan ada dinyatakan dalam kehidupan ya Tuhan masing-masing yang ada, sehingga mereka boleh melihat Tuhan benar-benar ada. Tuhan Yesus benar-benar berkuasa atas langit dan bumi, bahkan atas kehidupan masing-masing pribadi yang ada, dan mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat semakin dikuatkan, hatinya semakin diperteguh, dipertetapkan Tuhan, iman percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintah-pemerintah yang ada, biar kiranya takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka bisa mengambil keputusan yang benar, bahkan dengan pertolongan Tuhan mereka bisa membantu untuk menghentikan ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan. Sekali lagi tentunya dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan itu yang jadi. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, buat Tuhan Ibu Gembala kami, kiranya pengurapan Tuhan senantiasa menjadi bagian Ibu Gembala kami, hikmat Tuhan senantiasa menjadi bagian Ibu Gembala kami, kekuatan, kesehatan, umur panjang menjadi bagian Ibu Gembala kami, sehingga dia terus Tuhan menjadi saksi Tuhan, dia terus melayani Tuhan sepanjang Tuhan umurnya ya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa untuk Tuhan pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan wadah yang ada, senantiasa Tuhan juga mengurapi, memakai mereka menjadi saksi Tuhan, menjadi uluran tangan Tuhan bagi jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa buat FYF Ministry,
Tuhan senantiasa memberkati, tangan Tuhan senantiasa memegang tangan pemuda-pemudi yang ada. Mereka Tuhan masih muda, masih bersemangat, mereka mungkin masih Tuhan belajar tentang Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu senantiasa menjadi bagian, senantiasa menuntun mereka ya Tuhan, agar mereka hidup berkemenangan. From glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi Engkau berikan, Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat Tuhan peribadatan kami, buat hadirat Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh belajar pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan umat Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita. Mari kita terus konsisten dalam menyembah, dalam beribadah kepada Tuhan. Kita terus melakukan hal-hal yang baik. Things of God. Buah roh senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara, mari FYF ke depannya juga ada program-program doa tiap hari Rabu, mari. Itu bukan cuma pengurus, setiap anggota mari silakan join, sisihkan kuota internetmu untuk mengikuti doa-doa, karena kita juga dibangun lewat kesaksian, lewat sharing firman Tuhan, lewat doa-doa. Bukan cuma pengurus, tetapi saya hibau untuk semua pemuda-pemudi yang ada untuk bisa terlibat menjadi bagian dalam doa-doa, bahkan juga untuk minggu depan kita akan mengadakan podcast ya. Nanti mungkin saudara akan melihat pengumuman yang akan ditayangkan di media sosial. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu, tetap sehat dan tetap semangat. Haleluya. Amin.